Mengapa sakinah hari ini mahal? Karena di sini terlalu banyak yang kita lihat, yang kita dengar. Bahkan dalam satu buku menjelaskan seorang ilmuwan di Kanada mengatakan bahwa orang normal itu merekam 60.000 objek sehari semalam. Coba. Orang normal itu akan merekam baik melalui pendengarannya, melalui penglihatannya, ya. Objek di luar dirinya itu sebanyak 60.000. Kita bisa bayangkan nggak? Yang menyerap itu ini dan ini. Bagaimana ini bisa tenang, bagaimana ini bisa tenang. Kalau ini nggak punya filter. Kalau semua yang kita lihat itu kita masukin, semua yang kita dengar itu kemudian masuk mempengaruhi di sini. Wajar kalau demikian, ketenangan itu menjadi sesuatu yang sulit. Satu. Kedua, ditambah lagi dengan berbagai macam media yang sangat vulgar menontonkan, mempertunjukkan kepada kita berbagai macam hal. Watak dasar manusia begini. Ibu enggak begitu lapar. Ini saya anggap kan kita udah habis sarapan ya. Habis sarapan ini. Tapi saya buka slide di sini, saya pajang makanan soto Betawi. Saya pajang makanan soto Betawi. Indah banget, vulgar banget dia mengekspresikan itu. Yang tadi nggak mau makan jadi pengen makan kan? Betul nggak? Ini apa yang kita nggak pengen buka sini. Oh ini ada baju jilbab murah 20.000. Oh ini ada gamis diskon. Satu, banyaknya yang kita lihat. Yang kedua, banyak keinginan. Kan nggak lucu kalau kemudian solusinya hari ini kata psikolog adalah kurangi keinginan. Gimana caranya coba? Ya, kalau saya sudah tahu caranya, saya nggak banyak jalan kemana-mana. Saya pergi ke mall nggak suka, dan boleh dibilang nggak tahu saya mall di Jakarta ini. Ya, diajak makan keluar sama anak, diajak pergi gini mana anak, saya nggak mau. Karena apa? Karena saya orangnya seperti tadi, lapar mata. Tujuannya beli ini itu bisa mengembang saya tuh, pengen ini gini. Jadi mendingan nggak kelihatan gitu. Mendingan kalau ini beliin, bawain pulang, udah cukup. Nggak banyak keinginan lain. Jadi yang mendasar hari ini yang paling mahal adalah liyazdadu imana ma'a imanihim. Itu syaratnya. Iman baru bisa bertambah kalau keimanan itu kokoh. Allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang mukmin. Liyazdadu imana ma'a imanihim, agar dengan ketenangan itu iman bertambah. Berarti iman tidak mungkin bertambah kalau ketenangan tidak didapat. Bisa dipahami? Dengan demikian berarti sekarang ini karena sulit mencari ketenangan, maka sulitlah iman itu bisa berkembang. Wajar kalau kemudian perilaku umat hari ini seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keempat-empatnya. Allah beri kepada kita ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir cerita kita berkaitan dengan jawaban Nabi Yusuf ya. Ya, jawaban Nabi Yusuf berkaitan dengan mimpi Malik. Di ayat ke-47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Sampai situ kan? Saya ulang. Qala, Yusuf menjawab, tazra'una, kalian bercocok tanam sab'a sinin. Apa sab'a sinin? 7 tahun. Kalau kita sering menyebut dalam Quran sab'a samawat, 7 lapis langit. Sini sab'a sinin, 7 tahun. Da'aba itu as usual, seperti biasa. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun seperti biasa. Sampai situ? Oke.
ayat 47 kita teruskan. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Seperti biasa saya sebutkan, fokus ke kata-kata yang kita sudah tahu dulu. Kita baca begini, sambil bacanya sambil kita ngelihat ini apa nih kata-kata. Oh, fi. Apa fi? Pada, di, dalam. Enggak keluar dari itu. Pada, di, dalam. Illa, qalil. Lumayan sudah 3. Iya. Mimma. Ini mimma, min ditambah dengan ma. Min dari ma apa-apa yang. Mimma dari apa-apa yang. Fama maka apa-apa yang. Fa maka. Hi apa? Ya, hi ini sama dengan hu. Lumayan sudah banyak. Gitu. Ini penting supaya ini kita terbuka. Karena kalau sudah langsung baca fama hasottum, apa ya hasottum? Kayaknya nah udah mumet duluan gitu. Udah mumet duluan. Ini nggak lama ini kalau begini modelnya. Shadaqallahul azim. Saya udah bisa tebak itu. Orang kalau sudah gitu. Padahal kan hidup ini memang pada akhirnya seperti begini. Seperti orang makan kacang rebus. Ibu kalau beli kacang rebus makan, itu apanya yang dipilih dulu? Biasanya kan milih yang gede-gede dulu kan? Wow, yang gede-gede dulu, yang gampang dibuka. Sampai akhirnya yang kecil-kecil habis kan itu. Jarang ada itu orang makan dipilih yang kecil-kecil dulu. Itu agak aneh itu, Pada umumnya pasti yang gede-gede dulu, yang digampangnya buka atau gampang buka tuh. Nanti ujung-ujungnya yang kecil-kecil yang gini pun dibela-belai, dikupas. Fokus ke yang sulit, yang mudah-mudah dulu. Qalilan sedikit, mimma dari apa-apa yang, fama maka apa-apa yang, fa maka fi pada, hi-nya illa kecuali. Berarti tinggal kata hasodtum. Hasodtum. Kalau ada huruf mati bertemu dengan tum, rumusnya, kalau ada huruf mati bertemu dengan tum, maka pasti bentuk lampau. Subjeknya kalian, laki-laki. Menerjemahkannya kalian telah.
Bagi ibu yang saya anggap hari ini baru sekali ikut tadabbur, pakai aja rumus ini dulu, buka Quran. Bisa berjam-jam loh ini. Oh ini berarti bentuk lampau. Subjeknya kalian laki-laki. Menerjemahkannya kalian telah titik-titik. Berarti kata dasarnya hasoda. Hasoda itu apa namanya? Tuai. Menuai. Ya, kalau di sawah menuai. Kalau dulu pakai gini, pakai ani, orang sekarang kan pakai gini. Iya? Kalau dulu kan pakai ketam ini kan? Saya jago itu dulu karena kita peladang. Jadi, fama hasotum, maka apa yang kalian telah tuai. Jadi tadi di sini dulu ingat dulu. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biah. Itu jawaban Nabi Yusuf. Kemudian lanjutannya, fama hasotum, maka apa yang kalian tuai, maksudnya hasil panen, fadaruhu. Ini ada dua ini, fa maka hu-nya. Zaru, biarkan. Hu ini ke sini. Yuk, saya ulang tadi. Fama, maka apa yang hasotum, apa tadi? Telah kalian tuai. Sampai situ paham nggak? Maka apa yang telah kalian tuai, maka biarkanlah dia. Dianya ini apa? Yang telah ini, emaknya tadi. Apa yang telah dituai. Maka biarkanlah dia pada sunbulihi, ini sudah ketemu sebelumnya, tangkainya. Maka apa yang telah kalian tuai, maka biarkanlah pada tangkainya. Illa, kecuali qalilan, sedikit. Kecuali sedikit. Sedikit ini maksudnya yang tidak dibiarkan. Yang tidak dibiarkan. Sedikit yang dimaksud di sini untuk illa kecuali qalilan, sedikit, mimma dari apa-apa yang takulun, kalian makan. Ini huruf ta. Ini waw nun. Kita buat lagi rumus kedua. Kalau di depan ada ta, di ujungnya ada waw nun, maka kesimpulannya bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya kalian, menerjemahkannya kalian titik-titik. Beda kan ini sama ini. Ini tadi sedang dan yang akan datang. Berarti sedang dan yang akan datang. Untuk 7 tahun itu. Mimma, dari apa-apa yang takulun, kalian sedang makan dan akan kalian makan. Selama 7 tahun. Saya ulang. Fama, maka apa-apa yang hasottum. Apa tadi? Telah kalian tuai. Fazaruhu, maka biarkanlah dia fi sumbulihi, pada tangkainya, illa qalilan, sedikit, mimma, dari apa-apa yang takulun, kalian beda kelihatan hasotum dengan takulun. Ini telah, ini sedang dan yang akan datang. Ini sedang dari awal sampai terakhir, ujungnya 7 tahun. Selama 7 tahun. Apa yang kalian sedang dan akan makan selama waktu 7 tahun. Maksud biarkan pada tangkainya ini apa ini? Oke.
Kalau iniannya maksudnya tadi tidak usah dijadikan biji-biji, bulir-bulir gitu. Nah, tujuannya apa kini? Oke. Persiapan? Ya. Berarti kalau bahasa kitanya ini, apa yang dituai gunakanlah untuk makan seperlunya, berhemat-hemat. Betul begitu pesannya? Fama hasottum, maka apa yang telah kalian tuai, fadharuhu, maka biarkanlah dia fi sumbulihi, pada tangkainya, illa, kecuali qalilan, sedikit, mimma, dari apa-apa yang takulun, kalian makan. Kita sempurnakan pengertian ayat ke-46 ini. 47. 47 ya. Tadi Nabi Yusuf berkata bahwa tazra'una, kalian akan bercocok tanam, sab'a sinina, 7 tahun, da'aba, sebagaimana biasa. Artinya tidak ada yang spesial dalam 7 tahun itu. Cuman yang diminta, fama hasottum, apa yang kalian panen, apa yang kalian tuai, fadharuhu fi sumbulihi, maka biarkanlah pada tangkainya, illa qalilan, kecuali sedikit, mimma ta'kulun, dari apa-apa yang kalian makan. Fahim? Karena kita orang agraris yang kebanyakan dari petani, nggak sulit memahami ini. Betul nggak? Gitu. Sekarang setelah seperti ini, ibu tutup Quran, tidak lihat whiteboard, coba rangkai kembali bahasanya tadi, bisa nggak? Kita imajinasi, kita bayangkan. Maka apa yang kalian tuai, biarkanlah dia di tangkainya, kecuali sedikit dari apa-apa yang kalian, bisa kan? Kita nggak usah lihat Quran, kita tidak usah lihat whiteboard, kita coba tadi. Ini visualisasi, kemudian imajinasi. Bayangkan. Maka apa-apa yang fama, kalian tuai, hasottum, maka biarkanlah dia, fadharuhu, pada fi, tangkainya, sumbulihi. Kalau belum lancar, ulang lagi. Sumbulihi, sampai lancar. Kecuali illa, sedikit, qalilan, dari apa-apa yang mimma, kalian makan, takulun. Hafal. Betul? Nah, dari sini nanti kita tinggal bisa mensortir nih, yang kira-kira agak aneh atau agak baru di lisan kita mana. Itu ulang dulu nih. Sumbulihi, fadharuhu. Nah, kalau sudah lancar berarti sudah lancar semua, karena takulun, qalilan, itu mah banyak banget. Fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Hafal? Lagi yuk. Fama
hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. 1, 2, 3. Saya coba hafuz. Ya, tidak saya lihat Quran. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. 1, 2, 3. Kulun, kalian ya. Kalau yakulun, mereka berubah subjek. 1, kedua, ketika kita membaca illa dimanapun dalam Quran, itu intonasinya harus naik dikit. Wal asr innal insana lafi husrin illa, dinaikin. Karena itu pengecualian. Pengecualian itu pasti ditekankan. Kalau intonasinya tadi segini, ketika ilah itu naikin lagi di sini nih. Ya? Supaya ini menutupi ini. Karena kalau ini yang dipegang orang, berarti tanpa pengecualian dia. Illa fama awsattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. 1, 2, 3. Hafal? Dapat 1 ayat. Ya? Dapat 1 ayat. Lanjut. 48. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun.
Lagi. Sab'un sudah kan? Sab'un berapa? 7. Zalika itu ba'di sesudah min dari summa berarti cuma 2 kata baru. Ya'ti akan datang. Syidad nanti syadid syadid itu sama, sangat. Ya. Kalau lebih lagi lebih asyaddu. Lebih keras. Asyaddu. Ini 3 ini sama artinya. Syidad, syadid, asyaddu. Cuma kalau asyaddu ini artinya lebih. Ya. Isim tafdil. Ya'ti akan datang. Sab'un syidad. Ini ada un. Ini ada un. Masih ingat rumusnya kalau ada 2 kata benda un? Na'at man'un. Ini di tengahnya ditambah yang. Ini yang di sini na'at. Ini man'un. Na'at artinya sifat. Ini yang di posisinya pasti begini. Sifat itu yang di sini. Syaratnya barisnya harus sama. Kalau di sini un, ini un. Kalau di sini ini in. An. Jadi sab'un syidad, 7 yang keras, 7 yang kokoh. Karena di sini bukan tahun, ini bukan kokoh, keras. 7 tahun yang kehidupannya keras. Sab'un syidad, 7 yang keras. Summa kemudian ya'ti akan datang mim ba'di dzalik dari setelah itu. Ini namanya apa itu ini? Bahasa Arabnya? Isim isyarah. Isim isyarah itu kata kitanya kata tunjuk. Di sini nunjuk apa? Coba kita ulang. Ayat 67 tadi. Qala Yusuf berkata, tazra'una, kalian akan bercocok tanam. Sab'a sinina da'aba. Kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasanya. Maka apa yang kalian tuai biarkanlah pada tangkainya kecuali sedikit untuk kalian makan. Itu 67-nya. 68-nya 48-nya summa ya'ti, kemudian akan datang mim ba'di dzalik, dari setelah itu. Nah, sekarang setelah itunya ini maksud apa nih? Setelah bercocok tanam. Setelah bercocok tanam selama 7. Nah, jadi supaya kita bisa memahami ini tidak cukup hanya tahu arti. Zalika itu, ya kita tahu. Tapi paham nggak maksudnya? Ini menunjuk ke kalimat sebelumnya. Ya. Setelah 7 tahun bercocok tanam sebagaimana biasanya. Saya ulang. Setelah 7 tahun bercocok tanam sebagaimana biasanya akan datang. Oke? Berarti kalau hitungan 7 tadi, berarti ini mulai dari tahun ke-8 ini. Ya. Akan datang sab'un syidad, 7 tahun
Yang keras, bukan kokoh, yang keras. Yang sulit. 7 tahun yang sulit. Oh, pantesan tadi diperintahkan supaya yang dituai itu tidak dihemat-hemat. Iya, supaya ketika masa paceklik, itu barangkali bahasa kita sekarang, ketika masa paceklik kita masih punya cadangan makanan. Gandum. Oke. Summa kemudian ya'ti akan datang mimba dzalik dari setelah itu. Nah, yang saya maksud tadi, setelah itunya tadi tergambar. Setelah itu adalah setelah 7 tahun bercocok tanam sebagaimana biasanya. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Biasa selama 7 tahun. Nah, setelah berlalu 7 tahun itu muncullah sab'un syidad. 7 tahun yang sulit. 7 tahun yang sulit. Sekarang kembali kita susun bahasa Indonesianya. Kemudian summa akan datang ya'ti dari sesudah itu. Oke. Kemudian akan datang dari setelah itu 7 tahun yang sulit. Susun dulu bahasa Indonesianya. Kemudian akan datang setelah itu 7 tahun yang sulit. Udah langsung dapat. Mungkin kata barunya 7 tahun yang sulit. Sab'un syidad. Thumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. Thumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. On tanwin bertemu shin ifa. Sab'un syidad. Thumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. Ya. Thumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. 1, 2, 3. Perhatikan lagi bacanya. Target kita minimal bagi yang mungkin belum begitu lancar baca, mudah-mudahan dengan tadabbur ini jadi lancar. Yang panjang pendeknya mungkin masih belum suka ketukar-tukar, mudah-mudahan dengan ini kita jadi jelas. Itu target paling minim ya, itu target paling minim. Mim tasdid, setiap mim tasdid ini ditekan. Bibir kita dirapatkan betul-betul rapat. Ya, summa ya'ti mim min nun mati betul ba iklab. Mim ba'di dzalika sab'un syidad. Ya. Summa ya'ti mim ba'di dzalika
syidad. 1, 2, 3. Hafal kan? Satu itu. Yang kedua, hasil lain yang ingin saya sampaikan, yang kita dapat dari sini adalah, pulang dari sini kita punya kesan, ternyata menghafal itu mudah. Ya, ternyata belajar Quran itu mudah. Menghafal itu mudah. Summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. Lagi. Summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. 1, 2, 3.